Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Saya tidak akan menerangkan tentang rumus, tapi menerangkan tentang penggunaan rumus. Sekaligus rumusnya nanti kita tuliskan setelah ini diterjemahkan ke dalam model matematika. Saya punya soal seperti ini. Jika fungsi permintaan suatu produk adalah P sama dengan 15 kurang Q, dan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 0,5 Q tambah 3, terhadap produk tersebut dikenakan pajak sebesar Rp3 per unit. Nanti ini ada pertanyaan, tapi sebelumnya kita tuliskan dulu yang diketahui. Diketahui fungsi permintaan yang pertama, kita ubah menjadi bentuknya atau penulisannya ke dalam bentuk PD sama dengan 15 kurang Q, artinya fungsi permintaannya adalah 15 kurang Q. Dan untuk yang fungsi penawaran adalah PS, 0,5 Q tambah 3. 0,5 Q tambah 3. Terhadap produk tersebut dikenakan pajak sebesar 3. Pajak lambangnya adalah T, sebesar 3, kita tulis 3 saja. Dan nanti kita akan punya fungsi penawaran yang dikenakan pajak. Logikanya gini. Kita menulis PST, ini fungsi penawaran, ini fungsi penawaran setelah kena pajak. Logikanya adalah jika kita punya fungsi penawaran seperti ini, 0,5 Q tambah 3, jika kena pajak, otomatis harga akan semakin mahal. Jadi kalau semakin mahal, artinya harga normal yang tadi, P ini ada price atau harga normal yang tadi yang ini, akan ditambah dengan pajak. Berarti ini ditambahkan 3. Sekali lagi, logikanya jika kena pajak, harga normal yang atas akan berubah menjadi lebih mahal dengan ditambahkan dengan pajak. Sehingga PST yang kita punya adalah 0,5 Q, 3 tambah 3 berarti tambah 6. Jadi kita punya 1, 2, 3 persamaan. Kita lanjutkan. Pertanyaan yang pertama adalah harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak? Pengerjaannya, kita akan mengerjakan sebanyak 2 tahap. Pertama yang sebelum pajak. Pengerjaan adalah fungsi permintaan yang belum kena pajak, berarti yang PD. Ini syarat keseimbangan pasar. Harus sama dengan fungsi penawaran. Jadi PD sama dengan PS seperti ini. Ini telah kita bahas bahwa yang namanya keseimbangan pasar harus antara penawaran dan permintaan harus sama. PD-nya adalah 15 kurang Q. 15 kurang Q sama dengan 0,5 Q tambah 3. 0,5 Q tambah 3. Silakan pindah ruas, dan saya menyarankan yang negatif ini pindahkan ke kanan sehingga yang 15 tetap. 3 pindah ke kiri kurang 3 sama dengan 0,5 Q, yang ini tetap, dan ini pindah ke kanan menjadi tambah Q. 15 kurang 3 adalah 12. 0,5 Q tambah Q adalah 1,5 Q. Sehingga kita akan punya Q sama dengan 12 dibagi 1,5. Dan jawabannya adalah 8. Seperti ini. Ini nantinya menjadi nilai Q untuk keseimbangan pasar. Saya tuliskan dengan lambang QE. Dan untuk mencari nilai PE atau harga keseimbangan pasar, kita tinggal substitusi saja yang QE tadi. Yang QE sama dengan 8, substitusi ke salah satu, boleh PD, boleh PS. Saya akan ambil PD saja, berarti yang ini. Substitusi ke PD sama dengan 15 kurang Q. Sehingga kita punya 15 kurang Q. Q-nya adalah QE, berarti kurang 8. Maka nilainya adalah 7. Nah, dari sini kita punya keseimbangan pasar sebelum pajak adalah Q-nya 8 dan P-nya atau harganya adalah 7. Ini pernyataan atau pengerjaan yang pertama. Setelah itu kita akan menghitung untuk yang setelah pajak. Setelah pajak, untuk PD yang kita pakai tetap sama. Ini sama dengan PS, tapi PS yang kita pakai adalah PS yang telah kena pajak. Jadi kita pakai PST. Saya bagi 2 dulu.
PD yang kita punya adalah 15 kurang Q. Ini berarti 15 kurang Q. Dan PST yang kita punya adalah yang ini. 0,5 Q tambah 6. Kalau yang tadi 0,5 Q tambah 3 untuk yang ini, maka yang tambah 6 adalah untuk yang setelah pajak. Pindah ruaskan min Q ke kanan jadi plus dan plus 6 pindah ke kiri jadi min. 15 kurang 6 sama dengan 0,5 Q yang ini pindah ke kanan berarti tambah Q. 15 kurang 6 adalah 9 sama dengan 0,5 Q tambah Q berarti 1,5 Q. Maka nilai Q adalah 9 dibagi 1,5 dan nilainya adalah 6 untuk nilai Q. Q yang ini berarti setelah pajak. Lambangnya berarti kita pakai QT. Ini pajak. Lanjut, untuk mencari nilai PT atau harga keseimbangan pasar setelah pajak, maka substitusikan yang QT ini boleh ke PD, boleh ke PST. Tapi kita sepertinya lebih baik menggunakan yang PD saja supaya pengerjaan mirip dengan yang ini. PD sama dengan 15 kurang Q. Ini yang kita pakai. Sama dengan 15 kurang Q-nya adalah 6. Berarti kurang 6. 15 kurang 6 adalah 9. Itu adalah untuk nilai PD-nya kita rubah menjadi PT. Oh, saya minta maaf, yang tadi berarti ini adalah PE. Dan keseimbangan pasar setelah pajak, lambangnya ET adalah Q-nya 6 dan P-nya 9. Maka jawabannya seperti itu untuk bagian pertama.